menggigit. Satu senda lagi, kau akan punya sepasang sepatu untuk kau pakai. Kakek, apa kakek percaya ada begitu banyak sampah di pelabuhan? Iya, mereka mencoba menggalang dana untuk membersihkannya. Tapi perjalanan mereka masih panjang. Dapat. Sepertinya ini adalah ikan yang besar. Mungkin ukurannya 14, Obaid. Wah, tampaknya aku dapat monster sungguhan, Obaid. Oh, tidak. Dia memutuskannya. Sayang sekali. Sangat disayangkan. Mungkin lain kali. Padahal kukira aku menangkap monster sungguhan. Ikannya memang besar, tapi bukan monster. Kalian pernah dengar soal monster Algatis? Hah? Saat aku masih muda, aku sering menyelam mencari mutiara di Algatis. Pekerjaan itu memang sulit, tapi hadiahnya sangat besar. Sampai apa? Sampai monster itu datang. Dia sebesar pohon palem dan giginya setajam silet. Suatu hari aku bertemu monster itu. Dan selalu kuingat mata hitam pekatnya. Cukup sudah, teman lamaku. Jangan pengaruhi anak-anak dengan cerita konyolmu itu, mengerti? Ini semua sungguhan. Monster itu nyata. Dan aku juga bisa membuktikannya. Coba lihat saja sendiri. Dia menggigit perahuku sampai terbelah. Ingat kata-kataku. Monster itu menjaga harta karun Algatis. Kakek, apakah kita bisa ke sana? Kenapa tidak? Kakek terlalu tua untuk menyelam. Kalian pasti bisa. Yeay! Baiklah. Kalian siap berpetualang? Siap! Saat kita menjual mutiaranya, kita bisa gunakan uangnya untuk membersihkan pelabuhan. Syukurlah, akhirnya kita sampai juga. Ayo bersiap semuanya. Ini ambil. Gunakan untuk mengumpulkan kiramnya. Ingat, tapi yang besar-besar saja. Yang masih muda, tidak ada mutiaranya. Baik, kakek. Kakek! Ada orang yang telah membuang wadah tua ini ke dalam laut. Lumayan untuk memula. Kalian pasti akan segera menguasainya. Ayo kita kembali bekerja. Hanya sedikit yang bagus, anak-anak. Aku temukan kepiting ini. Lebih tepatnya dia menemukanmu. Teman-teman, aku menemukan ladang tiram lain. Ada ratusan, mungkin juga ribuan tiram. Pasti ada mutiara juga di sana. Bagus sekali, Mansur. Bagus. Bagaimana kau menemukan semua itu? Aku dapat bantuan dari Gurita. Ayo, kutunjukkan di mana dia.
Apa yang terjadi? Kalian tidak apa-apa? Monsternya sebesar pohon palem. Dan giginya setajam silet, kakek. Matanya hitam pekat. Bicara apa kalian? Monster itu, kakek, itu bukan cuma cerita. Dia hampir memangsa Turki. Sudah kakek bilang, tidak ada yang namanya monster laut. Semua terlihat lebih besar di bawah air. Yang kalian lihat belut murai atau semacamnya. Itu di belakangmu. Itulah. Itu hanya monster laut. Hah? Monster laut! Kakek, tidak apa-apa. Kakek baik-baik saja. Tapi kita harus pergi dari sini. Kau angkat jangkarnya selagi kakek menyalakan mesin. Gawat ini macet. Salim, Obaid, cepat bantu kami. Percuma saja, aku akan melihatnya. Ternyata monster itu telah mencengkram jangkarnya. Kurasa dia ingin tetap di sini. Semuanya pegangan. Dia menarik kita ke bawah. Kita harus coba untuk menakutinya. Itu ide yang bagus, Mansur. Dia sudah gila. Hentikan, Obaid. Tidak seperti itu. Coba lihat. Hah? Jangan berisik. Kita lihat apakah itu berhasil. Kurasa tidak. Hei, apa ini? Oh, mutiara aku. Aku lupa soal mutiaranya. Iya benar. Itu benar-benar indah. Itu tidak ada gunanya. Kita akan dimaksa monster. Oh, tunggu. Aku tahu. Mutiaranya. Mansur. Lempar mutiara ke monsternya. Oh, Bait. Memang mutiara yang besar. Tapi tidak sebesar itu. Kita butuh sesuatu yang lebih besar agar bisa menyakitinya. Bukan begitu. Apa kalian ingat yang dikatakan nelayan tua itu? Monster itu menjaga mutiaranya. Kau ini bicara apa, Obaid? Maksudku, aku hanya berpikir mungkin dia hanya ingin mutiaranya kembali. Kakek kehabisan ide. Obaid mungkin benar. Obaid, aku rasa kau benar. Salim, jangkarnya. Cepat tolong aku. Berhasil. Monster itu melepaskan jangkarnya. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Idemu benar-benar hebat, Obaid. Ya, terima kasih. Kau tahu kan kalau aku bukan hanya berwajah tampan. Mungkin lain kali kakek akan mendengarkan cerita nelayan tua itu. Dan sekarang kita punya cerita kita sendiri, kakek. Ya, setidaknya kita masih punya 5 tiram. Dan wadah tua ini. Oh? Dapat dari mana wadah itu? Benda tua berkarat ini. Luar biasa. Luar biasa. Itu tidak terlihat luar biasa. Benda tua berkarat ini peninggalan bangsa Persia kuno. Aku tahu dari melihat tulisan yang terukir. Usia benda ini kira-kira 1000 tahun. Usianya 1000 tahun. Hampir setua kakek. Kalian tahu, nilai wadah Persia ini sangat mahal. Tentu saja, peninggalan penting ini harus disimpan di museum. Kami akan membawanya, dan kalian bisa ambil imbalannya. Bagaimana menurut kalian? Hah? Oh, Paman bilang imbalan? Benar sekali. Jangan sampai arkeolog muda seperti kalian tidak diberi imbalan. Kalian pantas mendapat sesuatu. Ya, hore! Kita temukan harta karun. Sekarang kita bisa membantu membersihkan pelabuhan. Hore!
Wah, Bagus, kita hampir selesai mencuci mobilnya kakek. Obed, kepalamu dipenuhi sabun. Kami juga harus mencucimu. hah? Oh, tidak. Hah? Siapa yang mau minum? Jadi Salim, kau sudah bilas sabun dari wajahmu? Silakan anak-anak, ayo berkumpul. Mobilnya bersih sekali. Kalian bekerja dengan sangat baik. Sebagai ucapan terima kasih, kakek ingin membayarkan biaya pendaftaran biathlon junior. Terima kasih, kakek. Tapi kami tidak tahu apapun soal balapan itu, kek. Semua informasi yang kau butuhkan ada di hadapanmu, lihat itu. Biathlon junior yang dimulai dengan balap lari, kemudian setelah itu diikuti balap sepeda di Stadion Remal yang disponsori oleh Yayasan Amal, dan pertandingan ini dimulai akhir pekan depan. Hei, kita harus ikut lomba ini. Ini adalah peluang terbaik untuk menguji kebugaran kita, teman-teman. Serta menggalang dana untuk amal teman-teman. Dan bagiku untuk menang medali tentunya. Tidak juga. Aku juga bisa memenangkan medali Turki. Aku rasa tidak. Kurasa tubuhku jauh lebih bugar dibanding tubuhmu. Tapi aku juga punya otak yang cerdas. Kebugaran mengalahkan kecerdasan. Tidak. Strategi mengalahkan kebugaran. Sebenarnya kalian butuh keduanya. Nano, tolong unduh semua informasi yang bisa kau temukan soal lombanya dan juga strategi terbaik yang bisa kami gunakan nanti. Sedang mengunduh. Kau tahu, kita perlu latihan juga. Iya, kau benar. Aku ingin kita masuk 10 teratas. Boom. Atau 20 teratas. 25 teratas atau 30 teratas pasti bagus. Kita pasti masuk peringkat 40 teratas atau 50 teratas. 60 teratas juga tidak apa-apa. Asalkan jangan urutan terakhir. Ayo pergi. Kunci dari balapan yang berhasil adalah strategi. Jangan merasa perlu unggul sejak awal. Teruslah imbangi para peserta lain di sepanjang lomba berlangsung. Aku akan mengalahkan Turki. Aku tidak merasa lelah, tapi Mansur pasti tidak akan menang. Oh, hah? Hah? Bagaimana latihanmu beberapa hari ini, Mansur? Dari kursimu? Baik sekali, aku sudah belajar soal strategi balapan yang berhasil dan cara untuk Ya, menang. itu bagus. Aku serius. Aku belajar soal berlari, naik sepeda sungguhan, bukan duduk di kursi Aku sudah saja. mencari strategi terbaik untuk digunakan agar aku bisa menang lombanya dan bisa pamer di hadapanmu nanti. Bisa kukatakan satu hal, kau tidak akan mengalahkanku. Teman-teman, katakan bagaimana latihan kalian? Latihanku berjalan sangat baik. Aku sudah berlari, bersepeda, mempelajari strategi balapan seharian. Bisa tolong ambilkan air itu untukku? Bagaimana kalau kakek ceritakan cerita pendek tentang apel, jeruk, dan stroberi? Apel hanya mencemaskan pikiran yang benar, dan jeruk hanya mencemaskan soal tubuh yang sehat. Tapi stroberi ingin pikiran yang benar dan tubuh yang sehat. Jadi dia berusaha menyeimbangkan keduanya. Hanya tersisa beberapa hari lagi untuk latihan. Ingat itu anak-anak. Baiklah, aku sudah siap. Baiklah, aku siap. Aku sangat siap.
Baiklah, kita siap. Selamat datang di Biathlon Junior. Lombanya akan segera dimulai. Para atlet bersiaplah. Silakan maju ke garis start. Bisakah para penonton tolong beri dukungan untuk mereka? Para atlet ini butuh tepuk tangan yang meriah dari kalian semua. Oke. Kita sudah siap. Kita mulai dengan berlari 2 putaran, dilanjutkan sepeda 2 putaran. Oke, semuanya bersedia, siap para atlet, dimulai. Dan mereka semua mulai berlari. Lihatlah, mereka berlari dengan sangat cepat. Pelari nomor 12 unggul di awal. Ini seru sekali. Iya. Aku suka sepatu lari baruku. Aku Ini juga. nyaman sekali. Dan ini membantu kita berlari dengan sangat cepat. Ya, mungkin tidak secepat itu. Tapi memang nyaman. Tersisa 1 putaran berlari. Peserta nomor 12 masih memimpin di depan dan berlari dengan sangat cepat. Ini dia para pelari yang lain, berusaha sebaik mungkin untuk menyusul. Peserta nomor 12 berlari sangat cepat, dan dia akan menyusul 2 peserta yang sudah berlari tertinggal 1 putaran darinya. Kau dengar itu? Turki akan menyusul 2 pelari terakhir. Aku merasa kasihan sekali pada mereka. Kasihan mereka kalah kan? Hei Obed, Salim, ayo balapan. Oh, tidak, yang mereka maksud kita. Cepatlah, Obed. Jangan sampai yang lain menyusul kita seperti dia. Mereka disusul. Dia berlari sangat cepat. Aku melihatnya lewat dengan sangat cepat. Kau tidak akan pernah bisa menyusul dia. Truk itu cepat sekali. Peserta nomor 12 selesai berlari dan menaiki sepedanya. Rehat untuk minum sejenak dan dia mulai melanjutkan lagi. Dan ini dia. Kebanyakan peserta lain baru saja menaiki sepeda mereka untuk melakukan 2 putaran lagi. Tidak ada yang kalah dalam lomba ini kecuali para atlet di urutan terakhir. Tapi kita hormati kemauan mereka untuk bisa terus berjuang. Oke. Cara yang baik untuk menghabiskan sore hari ini akan pemirsa. 2 peserta baru saja selesai balapan lari saat peserta nomor 12 memulai putaran akhirnya menaiki sepeda. Ini sungguh luar biasa. Obed dan Salim memakai helm keselamatan mereka. Enaknya bisa duduk setelah berlari. Ramai sekali di sini. Para peserta yang mengejar semakin dekat dengan peserta nomor 12. Apa dia mulai kelelahan? Apa dia menghabiskan energinya terlalu cepat di awal lomba ini? Peserta nomor 8 sudah bersaing dengan sangat baik secara strategi dengan mempertahankan kebugarannya sampai akhir lomba ini. Dan kini dia hanya perlu terus berusaha sampai menuju ke garis finish. Dan kita lihat peserta nomor 10 mulai kelelahan dan kini dia melambat. Dia punya strategi, tapi dia tidak punya energi. Apa yang akan terjadi sekarang? Kita lihat di jalur terluar. Ini dia kontestan nomor 3 yang melesat dengan cepat menuju ke garis akhir. Ini dia, semakin ketat para penonton. Kita lihat lomba yang sangat ketat dan para atlet ini benar-benar hebat. Sungguh menegangkan, hari yang sangat hebat. Sebentar lagi kita akan lihat siapakah pemenangnya. Benar-benar sangat menegangkan. Siapa yang akan menuju ke garis finish yang pertama? Ini dia, kita lihat bersama. Hei, ya, terima kasih. Obed, Apa? kita masih ada 1 putaran lagi. Itu bagus sekali sepupuku. Kau benar-benar hebat. Kau punya strategi terbaik, berhasil menyeimbangkan antara tubuh dan pikiran untuk lomba ini. Luar biasa. Terima kasih. Kau melesat sangat cepat di bagian akhir, Sama. Maafkan aku sudah meremehkanmu, karena aku seharusnya mendengarkan kata-katamu, Sama. Yeay! Yeay! Masuk! Masuk! Masuk!
Ya ampun. Bagaimana, teman-teman? Siap untuk kompetisi besok? Pastinya. Kita akan membuat istana pasir tertinggi dan paling indah. Kita pasti akan menang juara pertama dengan bantuan 2 senjata rahasia itu. Tunggu, kau membuat pasir spesial? Tidak. Apa kau akan menciptakan ember robot dan skop tempelan untuk Nano? Bukan. Senjata rahasia kita, sains dan ilmu teknik. Aku akan tanya Nano dan cari tahu kecepatan angin, kelembapan, tekstur pasirnya. Lalu kita hitung tinggi dan dimensinya untuk memastikan istananya akan tetap kokoh. Ternyata kita sependapat. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama. Mansur dan teman-temannya berpikir mereka akan menang karena menggunakan sains, ilmu teknik, dan hal merepotkan lainnya. Tapi tahun ini, apapun yang terjadi, aku yang menang. Apa kau menggunakan sains yang tadi kau sebutkan itu? Tidak juga, kawan. Aku akan curang. Kita akan buat istana pasir terbesar. Dan kita akan menang karena kita punya tim terbaik dan terpintar. Hah? Oh, maaf. Kita mungkin menang selama kau tidak menyentuh istana pasirnya, Obek. Jika kita diam-diam mencampurkan pasir dengan tepung dan air, kita bisa merancang istana pasir yang lebih baik, lebih besar, dan juga lebih kokoh. Kau kenapa? Ada sesuatu. Lihat. Di dalam pasir. Apa itu? Hei, jangan takut. Ini hanya kepiting Jauhkan dariku. Aku benci kepiting. Kenapa kau takut pada kepiting kecil? Takut katamu? Tidak. Aku tidak takut pada mereka. Mereka hanya cocok dimasak dengan dilumuri saus lemon. Nah, sudah. Ayo kita pergi. Semoga berhasil, Tim Mansur. Kalian pasti bisa. Selamat datang di kompetisi Istana Pasir tahun ini. Tim yang menang adalah tim yang membuat istana pasir paling kokoh, paling indah, dan paling kreatif. Semoga berhasil untuk semua tim yang bertanding. Waktu kalian 3 jam. Mulai dari sekarang. Hehehe. Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku punya ide. Oh, maaf. Silakan anak-anak. Wah, terima kasih kakek. Wah, Terima kasih. terima kasih. Bagaimana istana pasir kalian? Sejauh ini bagus kakek. Iya, istana kami lebih baik dari istana yang di sana. Anak itu agak aneh. Baiklah, silakan kalian lanjutkan. Kakek senang kalian suka minumannya. Semoga berhasil. Kenapa engkau memakai kubus pasir? Kau sangat geometris. Diam.
Fokus saja mencampur tepung dan airnya. Ayo cepat, agar pasir kita lebih kokoh. Aku harus membuang ini dulu. Apa? Awas kepala kalian. Anak yang nakal. Lihat teman-teman. Tidak mungkin. Tarek butuh tangga yang lebih tinggi. Kau jangan khawatir, Mansur. Jujur saja, istana kita tampak lebih bagus, percayalah. Hehe. Halo pecundang di bawah sana. Oke semuanya. Sekarang fokus untuk menyelesaikan sisanya. Tapi sebelum kalian pergi, sekantung tepung lagi. Menurutmu kita bisa selesai tepat waktu, Nano? Iya, itu prediksiku. Jika cuacanya tidak berubah, Menurutmu kita bisa menang, Nano? semua hasil itu mungkin terjadi. Jadi menurutmu Tarek akan menang, Nano? Itu bergantung pada pendapat dan selera jurinya. Jika seleranya buruk, Tarek pasti akan menang. Aku penasaran apakah jurinya tahu bahwa Tarek bermain curang. Curang? Bagaimana? Aku hanya mendeteksi sedikit pasir di istana pasirnya. Itu benar-benar aneh. Sungguh? Apalagi yang kau deteksi? Ada banyak tepung, karton, lem, tapi hasilnya karyanya tetap bagus. Rekan satu timnya juga mengganggu anggota yang lainnya. Coba lihat, mereka ada di sana. Oh. Maafkan aku. Permisi. Bagus sekali semuanya. Tapi istana milik Mansur bagus sekali. Aku takut mereka akan menang. Jadi bagaimana kalau kita ubah tampilannya? Tidak! Awas tangga! Waktunya habis. Jelas bahwa hanya 2 peserta kompetisi tahun ini bisa membuat istana pasirnya dalam waktu yang ditentukan. Para juri akan memilih pemenangnya. Tampaknya aku akan menang tahun ini. Ceritakan tentang istana pasirmu, anak muda. Kami menggunakan ilmu teknik dan sains agar istana pasirnya tetap kokoh dan juga aman. Ada faktor penting lainnya yang lebih penting dari hal itu, Paman. Dan apa faktor terpentingnya? Yaitu komitmen dan juga kerjasama rekan timku. Pemenangnya tim nomor 7. Satu-satunya istana pasir yang masih berdiri. Bagus sekali, Mansur, Obeid, Salim, Syama, Turki, dan Nano. Kalian memenangkan tiket perjalanan naik kayak. Selamat! Bagus anak-anak, kalian hebat, kalian pantas menang. Tolong aku, hentikan ini. Tolong aku, tolong aku, tolong. Masuk!
Hari ini ada eksperimen istimewa. Kalian akan belajar tentang bahan kimia ekspansi cepat. Perhatikan. Wow. Hah? 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 Wow. Ini bahan yang sangat kuat. Kalian hanya butuh 2 tetes, anak-anak. Sekarang giliran kalian untuk bereksperimen. Baiklah, kembali duduk anak-anak. Yeay! Pasang kacamata kalian. Lalu jangan lupa utamakan keselamatan kalian. Masukkan bahan kimia Y ke tabung uji, beri 2 tetes bahan kimia X, dan sekarang masukkan ke tabung uji. Hah? Hah? Hacu! Oh, aduh. Oh baik, Aku minta maaf, Pak. Itu tidak disengaja. oh baik. Kau harus berhati-hati dan ikuti aturannya. Hei, pelajaran selesai. Sekarang tolong kembalikan bahan kimianya ke depan, nikmati akhir pekan kalian. Hacu! Hah? Halo kalian bertiga. Apa kabar, kakek? Jadi, katakan kalian bersenang-senang di sekolah. Iya, tentu saja. Kami telah melakukan sebuah eksperimen dengan menggandakan ukuran satu bahan kimia dengan menambahkan kimia lainnya, kakek. Tapi Obed, membuatnya jadi 3 kali lipat karena dia menambahkan terlalu banyak. Tapi Obaid, sayang kau tidak membawa bahan kimianya kemari. Padahal kau bisa membuat kue ini lebih besar. Ini enak sekali dan kakek sangat lapar. Tunggu Tuan. Satu lagi, kuenya lagi Tuan. Hai semuanya, kalian mau menaruh tas kalian dulu? Tentu saja, itu akan membantu. Ayo teman-teman. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Suara apa itu? Harris. Baunya enak. Rasanya juga enak. Siapa yang mau mencicipinya? Apa itu? Kenapa ada di sini? Ini dia, Obaid. Terima kasih. Ini enak. Andai masih ada lagi. Hah? Tapi Obaid, sayang kau tidak membawa bahan kimianya kemari. Padahal kau bisa membuat kue ini lebih besar. Satu tetes. 2. Hacu. Oh. Aku baru saja melakukan sesuatu yang pintar. Obaid, apa yang kau lakukan? Obed, Berapa banyak tetes yang kau masukkan? Mungkin 2, 4 tetes. 4. Obaid, cepat, matikan kompornya. Ayo cepat, Obaid. Ayo kita pergi dari sini. Semua baik-baik saja, sayang? Suara apa itu? Apa yang terjadi? Wah, ini pesta yang meriah. Tapi aku tidak yakin kita punya cukup Haris. Oh tidak, bagaimana bisa lebih buruk lagi? Bisa, begitulah caranya. Ini adalah siaran langsung dari pesta kebun, di mana ada banyak sekali Haris yang terlihat keluar dari rumah ini dan mengancam akan menguasai kota ini. Dalam waktu beberapa menit, kami tidak tahu bagaimana ini terjadi atau kapan berakhir. Ya, aromanya memang enak. Mansur, Obaid,
Salim, ada yang ingin kalian katakan soal terjadi di siaran berita? Bapak lihat ada botol bahan kimia yang belum dikembalikan. Begini, Pak. Tidak sengaja. Bahannya jatuh masuk tasku Oh, tentu dan... saja. Dan kenapa itu tercampur Haris? Aku menuangkannya sendiri, tapi semuanya. Oh, baik. Kenapa kau bersikap begitu ceroboh? Aku hanya ingin membuat cukup makanan untuk semua orang yang ada di sini. Aku punya niat yang baik. Sudah kau matikan apinya? Tidak, sudah kami coba, tapi kami tidak bisa mendekati kompornya, Pak. Itu akan terus membesar jika kita tidak mematikan apinya. Bisakah kita balikan ekspansinya dengan bahan kimia lain melalui penambahan agen pendingin? Apakah itu bisa dilakukan, Pak? Ya, secara teori itu mungkin. Nano, bisakah kau mengirimkan persamaan kimia untuk reaksi pembalikan ekspansi? Segera dikirim. Terima kasih, Nano. Coba lihat ini. Bapak rasa kita bisa lakukan, tapi kita harus pergi ke laboratorium sekolah. Ayolah. Ayo. Awas, harap minggir semua. Ini situasi darurat. Baiklah, bahan kimia Y, agen pembesar. Agen pengurang, agen pendingin. Hei, kita berhasil. Ini adalah senyawa pereduksi kan? Dengan agen pendingin juga. Kita jenius, iya kan? Bagus. Ayo kita mulai. Harisnya masih membesar. Dinding kebun menahannya, tapi tidak bisa menahan selamanya. Permisi, tolong minggir. Hei, kalian membuat bahan kimia untuk menciutkan Harisnya. Kita harus masukkan ke dalam panci agar ini bisa berhasil. Bagaimana caranya? Aku akan memakannya sampai bisa masuk ke rumah. Obed, itu konyol. Aku tahu. Kita bisa menggunakan Nano untuk terbang ke atas sana dan menjatuhkannya. Nano, cepat masuk ke rumah Syama. Ini adalah situasi darurat. Nano, cepat terbang lalu taburkan pada Harisnya. Baik, Mansur. Tidak! Nano! Kita harus bagaimana? Ini hanya tersisa satu lagi. Tapi Bapak tidak tahu bagaimana kita membawanya masuk ke dapur. Apa kau ingin liputan eksklusif? Hei, pastinya, nak. Kalau begitu, aku ingin kau memasukkanku ke sana. Ini berita 9. Kami berada di sini melaporkan langsung dari atas penyebaran Haris. Saya di sini bersama Mansur, teman dari pemilik rumah ini. Dia yang membuat bahan kimia spesial. Dia sedang bersiap untuk mencoba penyelamatannya. Rompi pengaman, Sudah, Pak. helm, Sudah, Pak. alat bernapas dan kacamata, Sudah, Pak. bahan kimia penciut. Sudah. Baiklah, aku masuk. Ini dia pemirsa, dia siap melompat. Momen yang sangat menegangkan. Mansur sudah melompat ke dalam Haris. Mansur adalah anak yang pemberani. Dia tidak kenal takut. Dia akan berusaha mencapai titik pusat rumah ini untuk melepaskan bahan kimianya menciutkan Haris raksasa. Ini sangat beresiko. Akankah dia berhasil? Dia berhasil. Itu berfungsi. Harisnya menciut kota ini aman. Sekarang waktunya laporan cuaca. Kembali ke studio. Kau selamat. Kau hebat sekali, Mansur. Obed, maukah kau membuat makanan untuk pesta selanjutnya? Nano, akhirnya kau berhasil keluar dengan selamat. Benar, tidak ada Haris di sirkuitku. Terima kasih. Hei Obaid, semoga kau merasa jera. Tentu saja. Aku tidak akan pernah main-main lagi dengan bahan kimia. Maaf ya. Cepat Mansur, minum ini.
Baiklah, kita terlalu lama menggunakan ini dan kehilangan momen-momen yang sangat indah. Begini saja, kita jangan terlalu sering menggunakan ini dan habiskan lebih banyak waktu di alam liar. Kami sudah jadwalkan liburan ke Australia. Kami juga yang mengajak Salim dan Obaid. Keren! Kita semua pergi ke Australia. Iya mau. Terima kasih. Kapan kita berangkat? Pekan depan, saat Nasar pergi ke London dengan teman-temannya, itu saat yang tepat untuk kita. Anak-anak, ini teman baik ayah, Ranger Joe. Senang Halo, bertemu Ranger denganmu. Joe. Kami tidak Halo. sabar berpetualang. Dengan senang hati, kalian tiba. Selamat datang di Australia. Kuharap kalian akan suka. Karena dari sini kalian akan menuju ke penginapan Dongga Dongga. Penginapan bintang 5. Percayalah. Apakah ada wifi? Ada restoran yang mewah? Tentu saja ada. Semua ada. Tapi kata ayahmu bilang, kalian bertiga butuh istirahat. Jadi, naiklah kalian ke sana. Dan kalian bertiga akan ikut aku naik itu. Tunggu, aku tidak mengerti. Maksudnya kita jalan kaki. Kita akan Kira-kira jalan berapa lama kaki. kita bisa sampai tujuan? 2 jam. Sepertinya hal itu tidak sulit. Kalau jalan kaki. Sepertinya sekitar 3 hari. Ya ampun. 3 hari. Wow. 3 hari? Ya, jika jalanmu cepat. Ini akan jadi pengalaman fantastis untuk kalian. Dan aku yakin kalian aman bersama Ranger Joe. Dia tahu semuanya tentang pedalaman. Semoga kalian senang ya. Aku tunggu kalian di kolam renang. Ayo anak-anak, ini pasti menjadi pengalaman luar biasa. Maksudmu luar biasa buruk. Nikmatilah momennya, ikuti iramanya, dan menyatulah dengan alam. Lihatlah pemandangan indah di sekitar kita ini. Ada apa anak-anak? Mulai kepanasan? Panas sekali. Bagaimana kalau kita berenang menyegarkan tubuh? Apakah dia bercanda? Tentu tidak, Obed. Lihat ke sini. Wow, ya ampun. Masuklah semua. Berenang di sini sangat menyegarkan. Oh, Buaya! Aku belum selesai bicara, nak. Buaya tidak hidup di danau ini. Jadi kalian aman. Oh, tidak ada sinyal. Kasur ini tidak nyaman. Aku lapar sekali, teman-teman. Oh, oh. Hey, ya! Hah? Mana bumerangnya? Ayo, kita pergi. Hey! Tolong ceritakan kisah yang lain, Ranger Joe. Oke semuanya, aku punya cerita untuk kalian. Suatu hari ada seorang anak duduk dekat api unggun di pedalaman. Tapi dia tidak sadar ada lipat yang sangat besar berjalan di atas batu tepat di belakangnya.
Lipan raksasa itu terus berjalan dan mendekat, semakin mendekat. Tetapi anak itu hanya duduk dan tersenyum. Kemana menunjuk ke arah lipan itu. Tapi mereka pikir itu percuma saja. Hei. Akting yang bagus, tapi kau tidak bisa menipuku. Tanpa dia sadari, lipan itu naik ke atas batu hingga di kepalanya. Tapi sang ranger pemberani mencegahnya dan menangkapnya. Hampir saja hinggap di kepalaku. Kisah yang nyata dan sangat hebat ya. Itu ya. Baiklah, saatnya tidur para jagoan. Kita akan berangkat dari sini dan mengikuti sungai ke sini. Lalu ke persimpangan ini. Sore harinya kita akan tiba di penginapan. Di sini akan ada wifi, kasur-kasur empuk, dan restoran mewah menunggu kalian. Kalian berdua naik ini dan kami naik yang ini. Mengerti? Ini cukup mudah dan kita akan melihat pemandangan yang indah. Tapi perhatikan baik-baik anak-anak. Ketika sampai, pastikan kalian berada di sisi kanan. Jangan ambil jalur kiri. Kalian semua mengerti? Kenapa? Wild Nelly. Siapa itu? Air terjun yang besar dan ganas. Ayo, kita berangkat sekarang. Ada apa denganmu? Hah? Obed! Jangan biarkan aku mendayung sendiri. Tidak, aku juga mendayung. Ini dia. Tetap berada di keadaan seperti yang ku bilang. Jangan sampai bertemu White Nelly, anak-anak. Kau dengar itu, Obed? Obed! Hah? Sudah ku bilang, cepat dayung ke arah sini. Obed! Aku sudah mendayungnya. Apa kau tidak lihat? Aku rasa mereka akan lolos, Paman. Kita pasti akan lolos. Mereka tidak bisa lolos. Gawat, kita tidak bisa lolos. Oh, ini gawat sekali. Kita harus bagaimana? Kita harus melempar tali dan menarik mereka. Teman-teman, Tolong kami! Tolong kami! bertahanlah. Kami akan datang. Tangkap talinya. Tidak. Aku punya ide. Bawa talinya. Lempar talinya padaku. Tangkap kawan-kawan. Mansur! Sepanjang karirku di sini, tidak ada yang pernah pergi ke persimpangan kiri. Kalian berdua pantas mendapatkan hadiah. Kau dengar itu, Salim? Kau dengar? Kita akan dapat hadiah. Apa? Jadi kami akan dapat hadiah atau tidak? Kita sampai, anak-anak. Kalian akan mendapatkan wifi, kasur-kasur yang empuk, dan restoran mewah menunggu kalian. Sepertinya kami ingin di luar dulu untuk sementara waktu, Paman. Wifi-nya nanti saja. Iya, siapa yang perlu kasur empuk? Itu benar. Dan di sana mungkin tidak ada kaktus berduri. Terima kasih untuk pengalaman luar biasanya, Ranger Joe. Sama-sama, Ranger Mansur.
Halo, Ibu. Halo anak-anak. Halo. Oh, wow. Aku suka lukisanmu. Terima kasih Obaid. Iya, sangat bagus. Lukisan ibuku dipilih untuk dipamerkan di galeri seni di kota besok. Pasti seru. Ibu mengundang pengamat seni terkenal, jadi ibu harus selesaikan ini. Jika kalian ingin melukis, semua alatnya ada di dapur. Iya tentu. Terima kasih, Ibu. Pasti ini hebat. Aku ingin sekali. Apa yang kita lukis? Aku tahu. Apa? Katakan. Satu sama lain. Selesai. Iya, aku juga. Selesai. Baiklah, dalam hitungan ketiga, kita balik bersamaan ya. 1, 2, 3, balik sekarang. Hah? Apa? Tunggu, kawan. Itu sama sekali tidak mirip denganku. Ayolah, kawan, kau kau ini ini rambut dengan atau apa? Jangan Itu sembarang sama bicara. sekali Wajahmu, lihat Ada itu. apa, Itu tidak anak-anak? mirip. Itu tidak mirip denganku. Lukisan itu tidak harus mirip dengan aslinya. Ini soal melihat sesuatu dan mengekspresikannya. Semua ini punya kualitas yang baik. Sungguh? Iya. Mansur, kau punya bakat dalam pilihan warna. Salim, pencahayaanmu sangat bagus dalam hal ini. Dan Obaid, gambarmu unik dan berani. Itu kerja yang bagus. Sekarang tolong tenang agar aku bisa menyelesaikan lukisanku untuk pameran nanti. Wah, fantastis. Wah, lihat ini. Semua ini terlihat sensasional. Ini artikel dari pengamat seni. Katanya dia akan datang ke pameranmu malam ini. Itu benar, dia memang akan datang. Dia akan datang nanti malam. Semuanya harus sempurna. Tenang, tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Lihatlah. Semuanya sangat sempurna. Oh, Hah? oh, maaf. Jangan khawatir, Mariam. Anak-anak akan membersihkannya. Ayo kita pulang agar kau bisa bersiap untuk nanti malam. Cepat anak-anak, bersihkan itu. Siapa yang makan kue di tempat seperti ini? Aku tidak sengaja. Akan kubersihkan, jangan khawatir. Oh, Baid, itu semakin parah. Hentikan. Tunggu, Obaid. Kau bisa gunakan ini supaya lebih cepat bersih. Tapi aku tidak yakin kalau ini cara yang benar, Salim. Tenang, ini buat lantainya cepat bersih. Tak ada salahnya, kan? Wow! Oh, tidak. Ayo cepat, cabut stop kontaknya. Wow! Ayo cepat cabut. Wow! Kita harus bagaimana? Awas di belakangmu. Itu hampir saja. Hampir saja. Ayo singkirkan mesin ini sekarang juga. Aku benar-benar mengira kita akan merusak lukisan ibumu. Kalau sampai begitu bisa gawat. Tolong aku, tolong.
Kita harus bagaimana ini? Kita harus melukis ulang lukisan ini. Maksudku, ayolah, memangnya kita bisa apa lagi? Baiklah, kalian dengar dulu. Kita semua ini punya bakat melukis, iya kan? Ibumu bilang sendiri. Baiklah, kita lakukan kalian masing-masing. Bagus kawan-kawan, kerja yang bagus. Kurasa tidak akan ada yang sadar. Kita tidak tahu harus bagaimana lagi soalnya. Bagus anak-anak, kalian lakukan dengan baik. Hasilnya sangat memuaskan. Tadinya ibu sempat khawatir. Kalian tidak bisa bayangkan ibu sangat tertekan. Tapi ini sempurna. Terima kasih banyak. Ibu, ada sesuatu yang harus kukatakan pada ibu. Ada apa, sayang? Ini dia, seniman dunia yang terkenal. Nanti kita lanjutkan, Mansur. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya baik-baik saja, anak-anak? Iya, terima kasih. Tentu, terima kasih. Ibu, kami sungguh-sungguh harus mengatakan sesuatu yang sangat penting pada ibu. Iya, maaf Mansur, maaf. Ada apa? Iya, aku bingung mengatakannya, tapi... Yang ingin dia katakan itu adalah... Ya, itu adalah yang terjadi sebelumnya. Masalahnya... Ada pengamat seninya, nanti kita bicara lagi. Apa yang ada di balik tirai ini? Ini karya terbaruku, yang terbaik di pameran ini. Boleh kau tunjukkan padaku? Ini mengagumkan. Aku suka sisi kekanak-kanakannya. Sentuhan ceria, begitu unik, orisinal, sungguh luar biasa. Terima kasih. Aku terinspirasi oleh anakku dan juga teman-temannya. Ya, pastinya ini dipenuhi sentuhan jiwa muda dan kepolosan anak-anak. Terima kasih. Bagus sekali. Aku tidak sabar menanti karya lainnya di masa depan. Ibu tidak tahu harus marah atau memeluk kalian. Maafkan aku, Bu. Ini semua tidak sengaja, Bu. Kami berusaha bicara pada ibu. Ya, bagaimanapun juga, kalian semua sukses. Semuanya baik-baik saja, dan si pengamat seni suka. Iya, dan kami juga bisa mengecat ulang beberapa benda. Tidak, terima kasih. Sebenarnya ibu rasa kalian harus ada di foto ini juga. Ayo, kemarilah.